Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardansyah dengan NPM 2412011596. Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan HAM yang ada di dunia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu HAM. Nah, HAM merupakan konsep fundamental dalam menjaga martabat, kebebasan, dan kesejahteraan setiap manusia. Konsep HAM memiliki akar yang kuat dalam prinsip-prinsip moral, filosofis, dan hukum yang melibatkan penghargaan terhadap martabat manusia. Pada dasarnya, HAM menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari penyiksaan, hak atas pendidikan, dan sejumlah hak-hak lainnya yang bersifat universal. HAM juga mencakup aspek-aspek seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Nah, dalam konteks sejarah, terdapat pula beberapa ketentuan lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi bahkan beribu-ribu tahun lalu, demi menghapus perbudakan bangsa Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk itu, di bawah ini merupakan beberapa perkembangan ketentuan HAM, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Magna Carta, Inggris 1215. Ketika Raja John II berkuasa di Inggris, ia menguasai banyak wilayah yang sangat potensial termasuk Normandia, daerah perbatasan dengan Selat Inggris. Selama masa pemerintahannya, yang sekitar tahun ke-9, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Perancis di bawah pemerintahan Raja Philip Augustus. Yang Raja John harusnya berusaha mempertahankan Normandia, namun penyerangan tersebut tidak terlalu ditanggapi dengan serius oleh Raja John II. Dan bahkan ia membiarkan wilayah tersebut diambil alih oleh pihak Prancis. Sehingga Inggris merasa terpancing karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat berpotensi bagi Inggris. Dan karena kondisi tersebut membuat Raja John berani mengambil keputusan yang sayangnya malah cenderung semena-mena, yakni pelaksanaan denda hukuman yang besar, membebankan biaya ahli waris yang besar untuk para bangsawan, serta menaikkan pajak yang harus ditaati dengan konsekuensi yang berat untuk para pelanggar. Nah, salah satu konsekuensinya adalah perampasan harta dari para pelanggar, sehingga masyarakat termasuk para bangsawan tidak menyukai Raja John II. Nah, adapun isi dari piagam tersebut adalah 63 klausul. Di antara klausul tersebut berhubungan dengan perputaran budaya feodal dan berjalannya sistem peradilan yang di dalamnya termasuk pemberian pajak, kota dan perdagangan utang, gereja dan pemulihan perdamaian, serta luas dan pengaturan hutan kerajaan. Selanjutnya, Petition of Right 1628. Saat Raja Charles I naik tahta pada tahun 1625 menggantikan Raja James I yang meninggal pada tahun tersebut juga. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Charles I juga sangat tidak populis. Salah satunya adalah pengumpulan paksa bea cukai untuk membiayai perang di luar negeri. Parlemen memutuskan pembatasan pungutan ini hanya selama 1 tahun pada tahun 1625. Hal ini tidak diindahkan oleh Charles I dengan mengumpulkan uang tanpa persetujuan parlemen melalui pinjaman paksa pada tahun 1626 dan memenjarakan orang yang menolak untuk membayarnya tanpa diadili. Adapun isi dari Petition of Right adalah tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa persetujuan parlemen, tidak boleh ada penangkapan tanpa sebab, dan juga tidak boleh ada rakyat yang dipaksa menjadi tentara atau pelaut di luar keinginan mereka. Selanjutnya ada Declaration of Independence, USA 1776. Alasan masyarakat Amerika melepaskan diri dari kekuasaan Inggris yang terjadi pada tahun 1776 disebabkan oleh deklarasi kemerdekaan. Isi dari deklarasi ini sebenarnya diambil dari ajaran John Locke. Deklarasi ini dirumuskan oleh Thomas Jefferson,
seseorang yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Kami menganggap kebenaran-kebenaran berikut ini sudah jelas dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan, bahwa hak untuk menjamin hak-hak ini orang mendirikan pemerintahan yang memperoleh kekuasaan yang benar berdasarkan persetujuan yang diperintahnya, bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya. Selanjutnya, perkembangan HAM yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia pada era Orde Lama, yaitu Orde Lama dalam hal ini dimaksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Nah, dalam periode ini telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan ideologi nasionalisme, Islamisme, dan komunisme, yang kemudian mengkristalkannya dalam doktrin Nasakom, yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintah setelah Soekarno menjadi presiden. Ditinjau dari konteks sejarah, obsesi Presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom. Selanjutnya, hak asasi manusia pada era Orde Baru. Pada rezim ini, kita dapat menganalisis pola implementasi hak asasi manusia, yaitu HAM, dalam era Orde Baru. Dalam era ini, banyak persepsi buruk, terutama dalam hal kebebasan berpendapat, dari setiap individual, baik para tokoh politik atau aktivis yang muncul pada era itu. Pandangan yang muncul ini beragam, mulai dari adanya diskriminatif terhadap ide dan gagasan yang muncul dan dianggap bertolak belakang dengan paham pemerintahan pada saat itu. Maka gerakan tersebut dianggap makar dan bertentangan. Pada rezim Orde Baru ini, hukum dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan. Akses dari kebijakan tersebut timbulnya sikap skeptis dari masyarakat, keadilan sangat sulit ditemukan, dan kondisi menjadi bertolak belakang dengan cita-cita negara hukum, yaitu cita keadilan, cita ketertiban, dan cita-cita kepastian. Nah, selanjutnya hak asasi manusia era reformasi. Dalam menggambarkan dan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia, Orde Reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, serta pemberantasan praktik KKN. Selanjutnya saya akan menjelaskan problematika HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada masa Orde Lama, peristiwa G30 SPKI. Peristiwa tersebut merupakan gebrakan besar dari PKI karena gerakan tersebut didasari oleh isu, yaitu isu pemberontakan 7 jenderal terhadap pemerintahan Soekarno, di mana peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 yang bertempat di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada masa saat itu. Nah, pada masa Orde Baru, ada yang namanya penembakan misterius atau Petrus. Petrus merupakan kasus yang sering terjadi di tahun 1983 hingga 1985. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan seperti preman, perampok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada masa era reformasi, yaitu penembakan 6 laskar Front Pembela Islam, yaitu FPI. Kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, 7 Desember 2020.
menjadi satu kasus yang menarik perhatian publik. Penembakan ini terjadi dalam proses penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh petinggi FPI, M. Rizik Syihab. Penyelidikan dengan pembunuhan ini berujung pada aksi saling serang. Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya 4 dari 6 orang tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian saat dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Itulah beberapa materi dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.